Oke, dalam pertemuan ini kita akan bahas satu gerak yang khusus GLBB, namanya GJB atau gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas disebut juga sebagai namanya free fall motion. Itu dia adalah gerak lurus berubah beraturan GLBB yang mempunyai spesifikasi tersendiri. Oke, GLBB dengan percepatan dia adalah sebesar G, besar gravitasi bumi itu adalah GJB. Rumusnya sama persis seperti GLBB, tapi percepatannya dia di situ adalah minus G. Nah, minus G karena ketika pertama kali terjadi namanya GJB, maka percepatan gravitasinya itu dia akan narik bendanya ke bawah. Jadi ini dimulai dari bagian bawah ya. Tuh, untuk si GJB-nya ini GJB yang full, bukan GJB dari posisi tinggi lalu jatuh, bukan. Tuh. Nah, untuk GJB ini dia ada beberapa asumsi. Yang pertama, gesekan udaranya diabaikan, tuh. Lalu berat benda itu lebih besar daripada volume, waktunya singkat, terus jatuhnya lambat. Nah, itu asumsinya seperti itu, meskipun dalam kondisi real asumsi itu biasanya dan selalu pasti ada, itu aja ya. Oke, contoh misalnya untuk gesekan udara ini pasti selalu ada kalau dalam kondisi real seperti di bumi. Gesekan udara itu hanya hilang kalau Anda punya sesuatu di hampa udara. Contoh di luar angkasa itu nggak ada gesekan udara. Lalu berat benda lebih besar daripada volume. Berarti itu apa? Massa kalikan gravitasi itu harus lebih besar daripada volumenya. Jadi volume itu apa? Volume ya dia ukuran kepejalan benda. Tuh. Contoh misalnya kapas secara volume itu dia besar misalnya, tapi secara berat dia enggak besar. Nah, itu ya. Lalu waktunya singkat karena gesekan udara ada realitanya, maka ya waktunya belum tentu singkat. Terus jatuhnya lambat, iya, jatuhnya lambat. Nah, untuk penyederhanaan persamaannya, maka oke, jadi itu asumsinya untuk penyederhanaan analisis GJB seperti itu ya. Oke, ini adalah GJB tapi yang komplit, lebih sering disebut sebagai namanya gerak vertikal. Jadi dia dimulai dari bawah seperti ini. Ini. Pada saat gerak vertikal ini ke atas seperti itu, maka G-nya itu dia minus. Kenapa? Karena si G ini percepatan gravitasi itu akan membuat bendanya itu dia selalu jatuh ke bawah. G-nya itu selalu arahnya ke pusat bumi. Tetapi ketika si benda ini dia jatuh seperti ini, setengah fase berikutnya, maka arahnya itu dia sama dengan G-nya, maka G-nya jadi plus. Nah, itulah kenapa ketika ke atas itu minus, ketika ke bawah plus. Ingat, percepatan itu dia vektoral. Oke. Nah, itu penyederhanaan untuk namanya yaitu gerak jatuh bebas. Ya hanya seperti itu, hanya seperti itu aja, nggak ada yang boleh dikatakan spesial, nggak ada. Tapi ya ini terjadi real dan sangat umum kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah untuk pertemuan kali ini saya rasa itu aja. Nanti akan saya posting untuk video demo di mana Anda bisa melihat dalam kondisi real tadi itu, bukan dalam kondisi real, dalam kondisi idealnya yang prasyarat ini itu dia kalau dipenuhi, maka Anda bisa lihat
GJB-nya sebuah bulu dengan sebuah bola bowling itu akan sama persis waktu jatuhnya. Oke. Nanti silakan dipantau di Spon untuk video demonya. Oke. Saya rasa itu aja. Terima kasih dan selamat siang. Sampai berjumpa kembali.